Halo semuanya, ini adalah simulasi trading for living episode yang ke-18. Hari ini nggak ada surprise, yang ada kabar buruk ya teman-teman. Kalau kalian belum tonton episode ke-17, kalian bisa tonton dulu. Saya rekomendasikan tonton dulu episode 17 karena itu adalah episode pertama di mana series ini tuh nyentuh 1 miliar. Di mana modal trading yang kita punya udah ada segini ya, 892 juta IDR-nya, dan di akun kita itu ada, di MT kita itu ada 10.000. Berarti ini kan sekitar 160 juta, kalau ditambahin sekitar 1 miliar 50 juta. Ya makanya udah tembus 100 juta ke 1 miliar. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali nonton video ini, kalian bisa tonton dari episode pertama ya, dimana saya buat simulasi trading for living, dimana modalnya itu awalnya 100 juta, ini saya buat asumsi kebutuhan hidup 15 juta per bulan ya. Dari sini saya masukin nih semuanya nih ya, dari modal awal ya, kita deposit, kita MC, kita withdraw di bulan pertama, bulan Maret. Habis itu ada alokasi investasi juga ya, jadi kebutuhan hidup kita kurangin 15 juta, asumsi kita pakai ya 15 juta sebulan. Habis itu kita ada alokasi investasi. Habis itu masuk ke bulan April, sama ya, ini ada MC semua saya dokumentasikan dari episode pertama sampai episode 17. Habis itu kita berhasil di akhir April withdraw ya, dan masuk bulan Mei juga sama ya, semuanya ada lengkap. Dan di bulan Mei saldo kita udah sekitar 140-150 juta ya. Dan akhirnya ini dihapus dulu, ini kan udah nggak ada nih ya, ini waktu itu. Dan akhirnya di bulan akhir Mei ya sampai awal Juni ya, kita berhasil dapat jackpot. Dan ini akun yang sama ya, teman-teman bisa lihat di sini kalau kita pindah ke 3 bulan. Nah, ini total withdrawal kita itu udah sekitar 58.000 something. Dan ini semuanya saya dokumentasikan dari episode 1 sampai episode 17 kemarin. Dan ini adalah episode ke-18 ya. Dan kemarin tuh di 3 Juni ketika kita udah withdraw 27.000, ini masih ada nih di sini nih, 27.546 dolar atau sekitar 449 juta. Dan di atasnya itu ada withdraw 18.000 dolar tuh tanggal 2 nih, kita lihat ya, ada juga nih. Nah nih, jadi tanggal 2 nya kita withdraw 18.000, tanggal 3 nya withdraw lagi 27.000. Makanya ini kita langsung jadi 1M ya, 100 juta ke 1M. Nah, cuman terakhir di tanggal 4 ketika kita lanjut trading dengan modal 10.000, mungkin karena euforia, karena greed, karena berasa udah di atas angin ya, inilah yang terjadi ya. Karena yang saya share ini kan transparan ketika saya benar-benar melakukan simulasi trading for living ini. Jadi namanya sifat manusia, ketika udah cuan banyak, modal 100 juta ke 1 miliar, ya 10.000-nya akhirnya jadi lebih barbar. Teman-teman bisa lihat di sini ya, saya buka dengan size yang sangat besar, bisa goldnya 5 lot, EU-nya 10 lot, di sini ada Bitcoin 10 lot, Bitcoin 15 lot ya. Dan akhirnya akun ini tewas ya guys ya. Akun ini akhirnya kena yang namanya margin call. Jadi saldonya habis nih akhirnya. Jadi kalau kalian lihat ada 1.000 ini, saya baru top up ya. Ini udah tanggal 8 sebenarnya, cuma MetaTrader masih tanggal 7, jam 1, jam 00.57 ya. Ini kita masukin 7 Juni aja deh, anggap belum ganti hari. Karena MetaTrader masih 7 Juni, biar nanti nggak bingung ya ketika kita mau evaluasi. Deposit 1.000 dolar. 1.000 dolar itu, nih saya cek dulu ya, kurs sekarang 16.310. Kasih min, kok di belakang nih min? Di depan harusnya. Kasih merahnya satu lagi ternyata. Nah, ini udah berkurang ya. Ini saldo kita berarti 1K sekarang ya di MetaTrader. Dan inilah yang terjadi, makanya saya selalu sampaikan ketika kita profit mau besar atau kecil, wajib yang namanya withdraw ya, supaya kita bisa reset ya, kita punya cara psikologis ya, dan juga style trading kita yang tadinya mungkin udah oke, tapi karena kita udah di atas angin, profit beruntun, dan akhirnya jadi MC. Dan ini mungkin sangat sering terjadi juga di kalian. Nah, ketika sudah mengalami margin call di tanggal 4, saya rest dulu ya 2 hari, ya tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 ya, hari ini saya nggak trade. Even di akun pribadi saya juga nggak trade, saya cuma ada trade di Bitcoin, di exchange, dan itu semua saya update ya di Telegram. Dari kemarin 106 ya, kita ambil posisi sell sampai 101, lalu kita di 101 saya juga udah sampaikan bahwa ini bisa bounce back dan kita bisa aim sampai 107, tapi sekarang masih di 105 ya, which is udah naik juga ya. Dan sekarang ya kita akan mulai lagi. Kenapa saya top up-nya 1.000 dolar nih? Kenapa nggak top up-nya 10.000 atau 20.000, kan modal banyak? Jawabannya enggak. Kita perbaiki dulu psikologisnya, kita cari ritmenya lagi, nanti pelan-pelan. Kalau memang ada momentum trade, baru kita bisa top up lebih besar. Sekarang kita akan mulai start dulu ya, 1.000 dolar. Jangan fokus sama angka, jangan fokus sama revenge, karena kalau misalnya kayak gini kan modal tradingnya sisa 876 juta, yang artinya bukan 1 miliar. Secara psikologi pasti pengen top up 10.000 ya, cari cuan 10.000, 15.000 biar bisa balik 1 miliar lagi. Cuman saya menghindari hal tersebut ya. Saya prefer top up 1.000 dolar aja. Untuk apa? Cari ritme dan memperbaiki psikologis tradingnya ya. Jadi kita mulai lagi dengan modal 1.000 dolar. Hal-hal seperti ini mungkin kalian nggak akan dapetin di tempat lain, di channel YouTube manapun kalian nggak akan dapetin. Karena saya rasa nggak ada orang yang mendokumentasikan semua perjalanan trading atau simulasi trading for living dari awal, dari episode pertama ya, 3 bulan seperti ini, dengan transparan ya, top up, MC, deposit segala macam. Mungkin banyak yang lebih jago dari
saya tapi mungkin mereka malas shoot video seperti ini, atau ada orang yang rajin bikin konten tapi nggak bisa simulasi trading for living. Dan saya pengen channel YouTube ini berbeda karena saya bukan cari duit dari sosmed ya. Kalian lihat ya, ini 3 bulan. Ini pun yang saya share itu bukan akun utama, cuman akun simulasi modal 100 juta dan bisa dapat segini karena ya memang saya hidup dari trading gitu. Jadi bukan hidup dari sosial media. Oleh karena itu saya buat ini memang for fun dan pengen memberikan informasi yang kalian mungkin nggak bisa dapetin di tempat lain ya. Kira-kira seperti itu, bahwa trading itu bisa seperti itu. Kita bisa dapat jackpot, kita bisa margin call, dan tadi kalau misalnya kita gulung terus ya, kita nggak mau withdraw, ya mungkin tadi ini 500 juta, 600 juta ya, 20 ribu, 18 ribu semuanya habis. Bisa jadi loh. Oleh karena itu di sini semua transparan, dan saya juga share ketika habis margin call 10 ribu tadi, kita reset lagi menggunakan 1000. Ya, kira-kira seperti itu. Dan sekarang saya akan buka posisi karena ini hari Sabtu malam, udah minggu ya, udah minggu pagi, udah jam 1. Saya akan lihat ya di sini yang saya sedang perhatikan tuh dari tadi tuh Ethereum ya. ETH ini sangat menarik ya, karena kalau kita lihat seperti ini ya, sebenarnya target saya tuh di area sini ya, sekitar 2543 Fibo 618. Cuman Bitcoinnya itu ternyata outperform lumayan jauh. Bitcoinnya itu dari 106 itu sudah lewat semua ya, golden ratio. Tapi Ethereum itu justru ketahan ya. Dan di sini kita lihat kayak ETH ini ada di channel ya, ada di channel trendline seperti ini, dan juga di sini kalau break neckline ya jadi pattern seperti double top ya. Jadi sini saya pengen ambil coba posisi sell ya. Yang pertama plannya seperti ini, stop lossnya di sini dengan take profit di area sini, dan plan kedua adalah sama ya, short juga, cuman yang ini take profitnya balik lagi di 2400 atau target dari double topnya kalau nanti kebentuk ya. Dan yang kedua targetnya seperti ini, balik lagi 2400 kalau misalkan double topnya terbentuk dan dia break dari sini. Oke, jadi di sini saya akan open untuk ETH ya. Ini modalnya udah bukan 10.000 ya teman-teman, tapi cuman 1000. Ini saya coba dulu hitung risknya. Oke, masih oke. Pertama di sini. Dan satu lagi di nggak kepegang ini ya, nggak kena. Nih saya masukin manual aja lah. Oke, udah. Jadi saya buka ETH dulu ya, kira-kira seperti ini. Dan nanti ini saya akan update di episode ke-19 nanti gimana posisinya. Besok ya harusnya hari Minggu lebih free, jadi bisa langsung shoot untuk episode ke-19. Dan pesan saya sebenarnya adalah bukan di trading plan ini ya, tapi yang lebih penting yang tadi saya jelaskan, perjalanan kita ya dari 100 juta sampai kita bisa withdraw segini dan akhirnya margin call adalah informasi yang saya sampaikan di sini supaya teman-teman bisa lebih wise, lebih bijaksana. Jangan cuma asal compound, jangan cuma asal pengen jackpot, tapi harus ingat withdraw. Dan ketika udah terjadi margin call, jangan pengen revenge ini misalkan ubah mau jadi ke 1 miliar, atau misalkan kalian 100 juta, sisa 80 juta nih pengen revenge ya supaya balik 100 juta lagi atau balik 50 juta. Jangan seperti itu. Most likely kalau ini saya top up 20.000 pengen balikin 10.000, 20.000 pengen balikin ke 1 miliar dengan psikologis yang belum siap, belum dapat atau momentum, biasanya akan margin call lagi. Jadi saya prefer pakai $1.000. Toh yang waktu itu kalau kalian lihat di sini ya, yang kita bisa withdraw nih ya, kita bisa withdraw 600 juta sekian ya. Ini saya ingat tanggal 23 kita top up di sini ya, 23 Mei ya, top up terakhir kita itu 23 Mei ini. Teman-teman bisa lihat ya, 23 Mei kalau kita tarik sampai sekarang, 23 Mei sampai 4, total deposit kita itu ini ya 1495 ya. Teman-teman bisa lihat di sini di MetaTrader ya, 1495 depositnya. Dan coba lihat total withdraw kita berapa. Teman-teman bisa lihat total withdraw kita 44.000, yang artinya dengan modal 1.000 pun ya kalau ada momentum, ada ritme, kita bisa jadi 44.000. Jadi ya saya nggak perlu top up besar gimana, saya coba aja top up dari 1.000 lagi untuk perbaiki psikologis, ritme, kedisiplinan ya, sesuai nama kita ya, trader disiplin. Tapi ya yang MC ini saya kurang disiplin. Tapi ya udah, at least saya share semuanya transparan ke kalian supaya kalian bisa dapetin something dan belajar dari pengalaman ini. Kira-kira seperti itu ya. Untuk akun trading kita ini, kita masih pakai akun trading yang sama biar semua history. Cuman ya awal-awal ini memang beda karena awal-awalnya kita pakai akun IDR waktu itu. Ya habis itu di sini kita pernah akun USD juga, cuman kita di MT4, dan ini saya udah pakai MT5, which is kayaknya saya akan terusin akun ini dulu ya biar nggak ubah-ubah, karena agak susah ya kalau misalkan trade pakai IDR itu lihat angkanya dan lain-lain secara psikologis jadi berbeda. Jadi saya prefer pakai satu akun ini biar bisa tracking. Jadi saya akan lanjutin tetap, walaupun nanti ada MC, ada withdraw, ada apa ya, saya lanjutin di akun ini supaya semuanya nanti ke record. Jadi kalau udah jalan 2 tahun, 3 tahun ya lebih enak gitu ya. Kita bisa lihat semua full recordnya, portfolio saya bangun di akun yang ini. Nanti kalau kita mau bikin akun baru ya paling untuk series lain atau untuk challenge lah, kira-kira seperti itu. Oh ya, saya lupa juga ya, di sini kita belum ada alokasi investasi lagi ya. Ini saya mau alokasi investasi ya hari ini. Ini saya sambil screen record, berarti akun Binance kita ya, akun Binance saya akan sambil screen record untuk beli Bitcoin ya. Sebentar. Oke, ini udah ada ya, udah ada di layar, kalian bisa lihat ya. Ini Bitcoin yang
kita punya ya, ada di 912 ya US dollar. Value-nya sekarang di 0,86 sekian nih. Kalau di portfolio investasi waktu kita beli nominalnya cuma 700 dolaran ya. Sekarang udah ada 900 dolar karena Bitcoin-nya naik ya. Waktu kita belinya kayaknya masih di harga 90 ribuan kalau nggak salah. Oke, ini kita masukin berarti tanggal 7 Juni ya. 7 Juni beli Bitcoin. Ini kita langsung aja ya ke spot. Kita beli dulu 15.000 deh. Dah. Ya 15.000. Kita buy. Dan udah, dapetnya berapa tadi? Ini kita masukin 15.000. Total Bitcoinnya tadi berarti, oh ini aja nih, 0,150,43,595. Berarti kita belinya hari ini sekitar segini. 14 berapa? 14,18,75,95. Nah ini kita bikin satu tabel lagi deh, biar kita bisa lihat total Bitcoin. Total Bitcoin sama dengan berarti ini. Oke dah. Ya, berarti total Bitcoin yang kita punya ada di 0,1504395 sekian, dan ini udah ya, udah match sama ya. Ini current value-nya saya hilangin aja karena susah ya kalau mau update ya setiap hari gitu, karena saya nggak tembak data dari Google. Oke, ini udah kita masukin, berarti di 7 Juni kita rapin dulu sedikit. Berarti kita total punya Bitcoin udah di 0,15 sekian nih, total IDR-nya kita masukin dulu. Berapa tadi? 16.310 kali 15.000 ya, 244 650. 244 650. Ini kita pindahin ke sini berarti 15.000. Ini dikurangin. Alokasi investasi tadi merah ya? Oh ya, ini merah. Nah udah ya. Berarti total kita sekarang punya di MT5 kita ada 1.000 dolar. Tapi lagi floating loss. Modal trading ini sisa 631 karena kita alokasi investasi. Dan di portfolio investasi kita punya 0,15 Bitcoin. Harapan saya adalah trading ini bisa terus berjalan, bisa menunjukkan ke kalian gimana caranya trade ya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan modal 100 juta, dan juga sambil berjalan lebihnya kita bisa alokasikan untuk modal trading tambahan dan juga untuk buat portfolio investasi seperti ini. Jadi ini kalau jalan terus nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya hopefully kita bisa punya 3-5 Bitcoin dari akun trading ini, dari simulasi trading for living ini. Kira-kira seperti itu ya. Kabar baiknya adalah kita sebentar lagi udah mau 1.000 subscriber, atau mungkin pas kalian lagi tonton video ini udah 1.000 subscriber. Dan sesuai janji saya, ketika sudah 1.000 subscriber, saya akan buat modul belajar trading gratis di channel YouTube ini. Jadi dari kelas pertama, nanti kelas kedua, dan selanjutnya pokoknya benar-benar dari nol sampai kalian nantinya bisa trading secara mandiri. Untuk kalian yang pengen belajar, coba kalian komen di bawah, komen mau, dan mau. Ya, sebanyak-banyaknya. Saya pengen lihat antusiasme kalian. Saya akan mulai prepare modulnya nanti di minggu kedua atau minggu ketiga bulan Juni. Dan nanti di minggu keempat atau minggu pertama Juli, saya sudah mulai upload modulnya. Mungkin setiap 2 hari atau 3 hari sekali. Mungkin bakal ada 30-40 modul trading, dan kalian nggak perlu bayar sepeser pun. Karena saya memang pengen share free di sini. Kalau kalian tanya kenapa harus belajar dari modul di channel YouTube ini, ya kalian lihat sendiri lah. Kalian bisa lihat sendiri, saya nggak mau overclaim. Kalian bisa lihat dari simulasi trading for living episode pertama sampai sekarang. Apakah saya cuma orang yang bisa ngonten, atau saya orang yang benar bisa trading. Akun trading saya transparan ya semua. Atau kalau kalian mau investor password ya, saya juga bisa share. Semua saya akan share secara transparan di sini ya. Harapan saya bisa membantu kalian untuk menjadi seorang trader yang mandiri dan disiplin. Akun ini tetap sama ya. Ada yang tanya kenapa pakai kuning, si kuning Exness, apakah WD aman dan segala macamnya? Ya, so far masih aman ya. Jadi saya masih pakai. Dan kenapa saya pakai? Karena withdrawnya paling cepat dan depositnya bisa pakai segala macam ya. Bisa pakai bank, bisa pakai kripto, bisa pakai IDR ya. Currency-nya bisa banyak ya, withdraw cepat, dan spread-nya juga oke ya. Cuman yang gak enak satu mungkin karena di sini nggak ada bonus-bonus deposit ya. Tapi yang enak adalah ya itu WD deponya cepat sekali, bisa pakai via apa aja, dan spreadnya oke. Oh ya, dan bisa buat banyak account juga ya. Jadi kalau mau diversifikasi ya, mau bikin akun untuk scalp, untuk apa, untuk swing, untuk pattern tertentu, itu bisa banyak banget. Jadi kalau kalian mau buat accountnya, kalian bisa klik link yang ada di bawah ya, masukin partner code-nya, masukin code-nya supaya kalian bisa dapetin rebate-nya 20% lumayan, dan juga ada akses dolar nantinya. Jadi silakan ya buat akunnya. Dan kalau kalian belum join ke grup gratis Trader Disiplin, kalian bisa join, linknya ada di deskripsi, itu gratis ya. Pastiin kalian join karena nanti setiap modul-modul request feedback ya, saya akan update semuanya di sana. Dan tinggal tungguin akhir bulan Juni ini atau awal bulan Juli nanti untuk kalian bisa belajar dari modul gratis Trader Disiplin.